Orang yang mau menguasai ilmu langsung banyak, dia akan kehilangan langsung banyak. Hawa nafsu manusia itu persis binatang, plek. Makanya dalam bahasan jiwa itu kita disebutkan memiliki lapisan-lapisan jiwa. Di bawah lapisan jiwa manusia itu kita punya jiwa binatang. Nah, oleh karena itu kemudian itu harus dididik. Jiwa kita itu perlu dididik. Nah, itu yang disebut dengan tazkiyatun nufus, kan didik itu gitu loh. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, tentu ilmu tersebut tidak memadai kalau kemudian kita kita rangkum semuanya dalam sekali dua kali pertemuan. Dia membutuhkan waktu itu. Dan Islam tidak menuntut untuk langsung mengetahui semuanya. Ada ungkapan Arab itu bagus sekali. Dia katakan man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Orang yang mau menguasai ilmu langsung banyak, dia akan kehilangan langsung banyak. Semuanya itu butuh waktu. Ada yang namanya wajibul wakti. Wajibul wakti itu artinya konsekuensi waktu atau tuntutan akan waktu. Semua hal itu membutuhkan waktu. Semua membutuhkan waktu. Nah, itu dia. Oleh karena itu kemudian kita mencoba untuk belajar bagian-bagian yang memang kita rasa kita membutuhkannya secara mendesak atau berterusan. Kemarin Eko sempat mengajukan dua materi itu, akidah atau tazkiyatun nufus itu. Nah, tazkiyatun nufus ini sebetulnya bahasan lanjut berkaitan dengan akhlak. Nah, lalu kemudian tampaknya akan lebih mudah, lebih praktis yang tazkiyatun nufus, karena dia dipakai untuk keseharian. Dan di sisi yang lain, pada bagian tertentu tazkiyatun nufus itu berkaitan juga dengan akidah. Dia ada irisannya, karena kedua-duanya berkaitan dengan kerja-kerja batin kita. Jadi cara kita meyakini sesuatu itu akan mempengaruhi cara kita merasa, cara kita berpikir. Nah, itu dia. Kalau keyakinannya itu benar, bersih, maka seharusnya turunannya adalah caranya mikir, caranya merasa, itu juga akan mulai perlahan ikut bersih juga. Tapi kalau sudah keyakinannya bermasalah, keruh itu ya, kabur gitu, maka dikhawatirkan caranya merasa, caranya mikir itu juga akan dalam kondisi yang sama keruhnya, sama kacaunya. Nah, berkaitan dengan tazkiyatun nufus ini kita perlu mengenal pokok-pokok bahasannya begitu ya. Kata tazkiyatun nufus ini sebetulnya terdiri dari dua kata, yaitu tazkiyah dan nufus. Nah, kata tazkiyah itu asal katanya yang lebih dasar lagi, itulah kata zakat. Jadi kata zakat itu nanti turunannya itu ya tadi tazkiyah. Nah, zakat itu dia punya dua makna. Zakat itu bisa bermakna kebersihan, bisa bermakna pertumbuhan. Jadi zakat itu, makanya ketika Allah mensyariatkan zakat itu, menariknya apa? Zakat itu membersihkan harta dan juga menumbuhkan harta. Nah, kalau zakat itu bermakna kebersihan dan juga pertumbuhan, maka tazkiyah itu juga bermakna serupa. Dia bermakna pembersihan atau penyucian, dan di sisi yang lain adalah penumbuhan. Itu. Sehingga kalau kita melakukan proses tazkiyah itu kita sedang membersihkan sesuatu dan juga sedang menumbuhkan sesuatu. Itu tazkiyah. Lalu yang ditazkiyah apa? Yang ditazkiyah itu adalah nufus. Nufus itu bentuk jamak dari kata nafas. Kata nafas ini di dalam Al-Quran jamaknya bisa dua, bisa anfus, bisa nufus. Tapi biasanya ketika dijamak dengan kata anfus, dia merujuk kepada hal-hal yang material ya, jadi jumlah jiwa itu anfus.
qatilu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, itu dia. Itu dirimu sebagai keseluruhan dengan aspek-aspek materialnya itu anfus. Tapi di sisi yang lain dia juga bisa dijamak dengan kata nufus, dan nufus itu merujuk kepada hal-hal yang batin. Itu nufus. Nah, itu dia. Nah, yang menarik adalah di dalam Al-Qur'an jiwa manusia itu disebut dengan beberapa istilah yang berhubungan erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nanti kalau membaca kitab Ihya-nya Imam Ghazali di pasal ke-21, kita akan dikenalkan yang namanya ajaibul qalbi atau keajaiban hati. Hati dalam makna Islam itu bukan hati perasaan, atau lebih tepatnya tidak sekedar sesederhana hati sebagai perasaan. Nah, kata hati di dalam bahasa Quran, dalam istilah Islam, itu dia berhubungan juga dengan akal. Jadi akal kita itu dengan hati itu berhubungan. Lalu jiwa serta ruh. Dalam bahasa Arab itu nyebutnya ruh itu ya ruh, ya, jiwa itu nafas tadi yang jamaknya nufus. Terus kalau hati itu adalah qalb, jamaknya kulub. Sedangkan akal itu akal, jamaknya ukul. Nah, apa hubungan keempat-empatnya itu? Imam Ghazali mengatakan semua hal itu sebetulnya merujuk kepada diri kita. Merujuk kepada diri kita. Dia disebut berbeda ketika mengurusi perkara yang berbeda. Sebagai hakikat diri kita yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ditiupkan ke dalam tubuh, ya, dalam tubuh kita, itu kita disebut dengan ruh. Jadi hakikat diri kita tuh ruh. Yang kita yang sebenarnya tuh ruh. Buktinya apa? Kalau orang itu mati, itu kan nggak pernah disebut namanya kan. Ketika orang mengangkat jenazah orang, itu pasti akan mengatakan coba kemarikan jenazahnya, tidak menyebut namanya kan. Misalkan namanya Muhammad itu, kemarikan Muhammad itu nggak mungkin. Dia sudah menjadi benda saja, maka dikatakan sebagai jenazahnya. Kenapa? Ruhnya menghilang. Yang nyata dari dirinya yaitu ruh yang menumpang di badan itu sudah nggak ada, maka dia disebut sebagai ketika terpisah dia disebut jasad, itu disebut jasmani, karena yang hakikat itu tadi ruh tadi. Nah, tapi ternyata ketika ruh itu sudah berada di dalam tubuh, ya, itu kata Imam Ghazali, dia harus mengelola tubuh itu agar tetap hidup. Ya, ruh itu harus mengelola tubuh agar tetap hidup. Nah, ketika ruh itu mengelola tubuh agar tetap hidup, dia disebut dengan nafas tadi. Makanya dia bernafas, ya kan? Itu karena kata nafas tadi. Dan yang namanya nafas itu dia punya hawa, punya keinginan. Makanya kita nyebutnya sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu itu karena tubuh kita itu punya banyak kebutuhan. Dia punya kebutuhan yang berkaitan dengan persoalan persoalan jasadiah, ya, makan, minum, ya. Termasuk di dalamnya adalah seksual yang berfungsi untuk melanggengkan jenisnya agar dia punya keturunan tidak punah begitu, ya. Dia punya hawa nafas atau hawa nafsu begitu. Hawa nafsu itu sesuatu yang ada saja, yang memang Allah berikan secara alamiah, yang kalau tidak dikelola, nah itu yang bisa membinasakan manusia. Hawa nafsu manusia itu persis binatang, plek. Makanya dalam bahasan jiwa itu kita disebutkan memiliki lapisan-lapisan jiwa. Di bawah lapisan jiwa manusia itu kita punya jiwa binatang. Ulama nyebutnya sebagai hayawaniyah atau kebinatangan. Nah, kebinatangan itu separuhnya adalah binatang ternak, separuhnya adalah binatang buas. Nah, binatang ternak itu adalah nafsu-nafsu yang mendorong nafsu-nafsu kita berkaitan dengan persoalan mengejar, mengupayakan, mengusahakan hal-hal yang mengandung kelezatan, kesenangan, kenikmatan begitu. Ya, maka disebut sebagai syahwaniyah bahimiyah, itu syahwat binatang ternak. Itu adalah separuh
jiwa binatang kita itu adalah syahwat binatang ternak. Makanya tadi butuh makan, butuh minum, butuh hubungan seksual, butuh kedekatan emosional dengan orang, butuh kenyamanan keluarga, butuh pertemanan. Itu sebetulnya syahwat binatang ternak. Nah, di separuhnya yang lagi dia punya yang namanya sabuiyah ghadabiyah atau amarah binatang buas. Nah, itu yang membuat kita itu melawan, menghindari, memusuhi sesuatu yang dianggap membahayakan. Makanya kita punya kecenderungan bermusuhan, nggak suka pada sesuatu, melawan, ya kan? Itu begitu itu. Nah, itu semuanya alamiah saja. Nah, semua itu menjadi baik-baik saja, menjadi berguna jika kita mendudukkannya, mengendalikannya dengan jiwa manusia kita. Jiwa manusia kita itu adalah orang disebut insaniyah, akliyah insaniyah, itu pusatnya di akal ini. Makanya menumbuh kembangkan akal itu sesuatu yang memang dituntut terus menerus. Merusak akal itu makanya dosa besar kan. Khomer itu kan merusak akal, makanya dosa besar. Pornografi itu merusak akal, maka dia berdosa. Karena akal ini berharga saja. Dia berguna untuk mengendalikan dua binatang tadi. Yang kalau kita tidak mengendalikan keduanya, perilaku manusia akan menjadi sangat binatang, sangat berorientasi kenikmatan atau sangat berorientasi kerusakan. Remaja itu biasanya dua itu. Remaja itu kan baru bertumbuh akalnya ya, itu biasanya kebinatangan itu kuat. Kalau yang kuat itu adalah binatang buasnya, ya pinginnya tawuran aja itu. Tapi kalau kemudian yang kuat itu adalah binatang ternaknya, ya pinginnya berkaitan dengan persoalan kenyamanan, seksual, pacaran, itu. Itu sebenarnya hayawaniyah itu sebetulnya. Nah, akal lah yang kemudian menentukan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu kemudian itu harus dididik. Jiwa kita itu perlu dididik. Nah, itu yang disebut dengan tazkiyatun nufus itu kan didik itu gitu loh. Makanya tazkiyatun nufus itu istilahnya itu macam-macam. Ada tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus yang maknanya menyucikan jiwa. Kadang disebut juga dengan tathhirul qulub, membersihkan hati. Itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang disebut sebagai as-sair was-suluk ilallah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu di bagian permukaannya adalah sikap. Bagian dalamnya itu adalah disiplin diri. Yang lebih jauh lagi, akhlak itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Ya karena kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hanya kembali pada Allah itu dua. Kembali kepada Allah secara sadar sejak sekarang dengan kesungguhan hati, atau nanti dipaksa untuk kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu menunjukkan bahwa kita ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi tazkiyatun nufus itu seperti itu. Nah, memang kemudian apa hubungannya dengan akidah? Ya, kalau di antara bagian penting dari jiwa manusia itu adalah tadi keyakinannya. Nah, keyakinan yang benar itu akan menuntun pada kondisi jiwa yang benar. Keyakinan yang salah itu juga sebaliknya menimbulkan kegoncangan pada jiwa seseorang. Nah, belajar akidah yang benar itu masuk juga disebut dengan tazkiyatun nufus. Karena apa? Jiwa itu jadi punya cantolan, punya gantolan begitu, dia punya pijakan yang membuat dia stabil itu. Membuat dia tetap tenang. Itu begitu sebetulnya. Nah, itu berkaitan dengan tazkiyatun nufus ya.